Ini isunya nih Pak ya, isunya ya, saya dengar ya Pak. Ya. Kemarin kan ulang tahun Indonesia ya, yang ke-80 ya. 80. Itu katanya pakai LED Bapak ya, seperti yang ini gitu. Itu hoax atau bener sih Pak? Ya, pasti benar ya Pak. Jadi kalau ini ya kami sebenarnya sudah nanganin ada presiden, istana itu udah hampir 10 tahun lah dari sejak zaman Pak Jokowi. Wow. Nah, yang tahun ini memang ke-80 tahun gitu ya, HUT RI. Jadi kita tanganin. Tahun lalu malah di IKN juga kami tanganin ke-79. Jadi tahun ini yang ke-80 kita tanganin dan ya semua berjalan lancar, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Rudi Hidayat, CEO founder dari Fitu Indonesia. Nah, Pak Rudi juga yang mensupport. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama. Ini LED-nya mahal banget nih. Pak Rudi, ngobrol-ngobrol nih, kita mau tanya nih. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa teknologi akan menjadi masa depan nih Pak? Iya, pertama karena pasti dunia ini kan Pak, apapun dalam kehidupan kita, mau di rumah, mau di kantor, dia kan bisnis maupun kita keseharian, kehidupan kita pasti kesinambungan dengan teknologi. Saat ini aja orang kan nggak ada handphone, ketinggalan handphone, udah panik ya. Panik ya, betul. Karena cara bayar kita, ya kan. Orang mau foto dulu pakai kamera, sekarang cuma cukup pakai handphone. Yeah. Orang mau bayar, sekarang nggak perlu pakai bawa uang lagi gitu kan. Nah, saya berpikir dalam hal bisnis pun pasti sama lah gitu kan. Kita teknologi itu sangat penting, pasti tentunya membantu dalam usaha kita gitu. Pak Rudi ini sebenarnya sudah berapa lama sih bergelut di bidang teknologi? Saya sudah hampir mungkin dari tahun 92 Pak ya, jadi 33 tahun kali ya. Jadi sampai saat ini pun saya nggak pernah stop. Saya belajar tentang bagaimana perkembangan teknologi ke depan. Yang kita tahu kan, yang kita harus tahu adalah bukan ngomongin tahun ini dan tahun depan. 10 tahun lagi kemana sih arah teknologi. Nah, itu yang membuat kenapa mungkin kami menjadi one of the leader lah dalam hal menjadi benchmarknya, terutama di teknologi audiovisual. Ya, jadi kebanyakan mungkin mereka lihat juga gitu, jadi barometer lah gitu, kemana sih arahnya, apa yang kami lakukan gitu kan. Nah, itu yang membuat juga ya kami memang sekarang ini punya ya staff-staff di Istana Negara untuk bisa menangani setiap kegiatan presiden. Ya, setiap ada rapat, setiap ada tamu negara gitu ya. Jadi ya kami dipercaya ya, puji Tuhan. Setahu saya bukan hanya kepresidenan ya, di angkatan. Iya, di kepolisian juga. Iya. Jadi salah satu aspek bisnis kami adalah command center Pak, monitoring. Jadi monitoring Densus 88, Bareskrim, Badan SAR Nasional. Jadi kalau ada bencana misalnya, kan mungkin petinggi-petinggi, menteri, bahkan presiden harus lihat gitu ya. Tapi mereka bisa melihat secara digital lewat Badan SAR Nasional. Nah, di situ ada command center yang kami bangun untuk bisa memonitoring kondisi-kondisi yang terjadi di misalnya di satu remote area gitu kan. Jadi sampai juga ke Smart City, Smart Province gitu. Di Jakarta Smart City one of the project kami juga. Lalu kayak Sumatera Selatan, Smart Provinsi Sumatera Selatan, beberapa kita di Jabar, Jatim dan lain-lain kami kerjakan. Hampir 11 sampai 13 provinsi mungkin kami kerjakan monitoring gitu. Wow. Jadi Bapak bukan hanya hardware, tapi software juga ya? Iya, betul. Kami mengembangkan software, mengembangkan IP, kami punya tim digital, jadi front end, back end, coding, stack developer, 3D designer, UI, UX gitu Pak. Banyak banget ya? Iya, hampir 250 karyawan di kantor kami Jakarta dan Surabaya. Sebenarnya saya ke Plaza Indonesia tuh udah sering Pak. Saya lewat kan keliling-keliling tuh, saya lihat tempat Bapak kan. Saya nggak tahu waktu itu Bapak punya kan. Wah, nih keren banget nih, bisa foto-foto di situ, lihat bisa 3D, bisa segala macam. So far ya Pak ya. Kalau saya kan itu tempat didatangin banyak dari Asia, dari Eropa, dari orang Amerika. Mereka bilang kayaknya di dunia ini nggak ada deh orang buka showroom teknologi ada di dalam shopping mall.
Ya kan? Kalau Southeast Asia sama Asia Pasifik saya pastikan nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan mereka buka di mall adalah untuk kebutuhan consumer elektronik kan. Iya, Ya betul. earphone, headphone, speaker, whatever lah itu elektronik yang berhubungan dengan kita sehari-hari. Tapi untuk bicara di dunia B2B atau B2G, buka showroom di dalam mall, itu rasanya mungkin baru pertama kali yang kami lakukan gitu. Jadi saya waktu itu mempelajari gini Pak, sebenarnya ada satu teori buat saya. Sekarang kalau Pak Ismet mau ketemu dengan presiden sebuah grup besar lah di Indonesia, pasti ngetok pintunya susah kan Pak. Ya. Security udah blok, sekretaris juga mungkin udah blok, ataupun siapapun sudah blok, Bapak nggak bisa ketemu. Saya mempelajari bagaimana orang-orang ini mereka kan tetap Sabtu Minggunya datang ke mall ya Pak. Ya. Mereka bawa keluarga, mereka datang ke mall. Oh, iseng-iseng nggak? Nah, Jadi pasti mereka datang ya. Nah, waktu saya buka toko audio pertama tahun 2000, saya lihat data customer kita. Customer kita itu dari GM, sebuah pabrik besar, Pressdeer, beberapa grup besar gitu kan, CEO, whatever lah, GM, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Loh, mereka datang ke toko saya. Gimana kalau saya saat itu saya pikir, wah saya standby aja di dalam toko saya nih. Jadi waktu dia beli produk saya mungkin saya waktu itu punya showroom di Mall Taman Anggrek pernah dulu ya, tahun 2000 itu jaya-jaya Taman Anggrek kan. Mereka datang ke Taman Anggrek. Lah, tadinya saya harus ngegedor pintu kantor dia, sekarang dia di depan saya. Jadi saya ajak ngobrol, Pak, Bapak beli audio ini buat di rumah. Oke, Pak, boleh nggak? Kalau di kantor Bapak butuh ini nggak peralatan buat di kantor Bapak? Saya punya solusinya. Dari situ kan dia langsung bisa, oh iya kamu datang ke kantor saya aja. Semudah itu kan, Pak. Ya. Makanya akhirnya saya membuat sebuah konsep bagaimana saya bikin store aja buat B2B, B2G. Dan itu yang terjadi. Store kami House of Future di Plaza Indonesia, itu yang datang, wah, grup besar, owner besar, konglomerat. Ya, dari 10 konglomerat Indonesia aja pernah datang lah gitu loh. Dari salah satunya mereka pernah datang. Jadi itu yang membuat kita putuskan untuk kita ada di mall supaya saya gampang ketemu orang tersebut. Betul. Salah satu petinggi di sebuah bank pemerintah, petingginya. Dia habis nonton di atas, dia turun ke bawah, dia lihat toko kami itu, showroom kami, dia masuk, dia hanya foto-foto. Besoknya dia kirim 5-6 orang dari kantornya dia, dari bank dia untuk survei datang. Lalu abis itu baru saya tanya, gimana tahunya kami dari mana gitu. Mereka bilang, oh ya bos kami si A ini datang abis nonton katanya, foto kirim kami, suruh kami lihat makanya gitu. Nah itu kan sesuatu yang betul. barrier yang Bapak nggak akan bisa tembus lah ketemu direksi sebuah bank pemerintah gitu kan. Saya mau tanya nih Pak, apa sih maksud dari tagline from the future? Jadi sebenarnya waktu saya bikin tagline ini begini Pak, orang kan kadang bilang gini, oh kita mari menuju masa depan gitu ya. Ya. Menuju masa depan, betul, saya nggak salahin, ya. Tetapi berarti kan masih ada sesuatu yang kita mau raih di depan sana. Ya. Saya nggak, saya bilang saya from the future. Jadi saya yang mendatangkan dari future ke Anda gitu. Itu konsepnya. Saya bagaimana mendatangkan from the future kepada customer kita. Ya. Karena buat saya adalah ya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang ya baik teknologi hardware software gitu kan yang memang belum pernah ada gitu ya, belum pernah mereka kenal. Saya inget banget nih Pak. Tahun-tahun awal saya buka perusahaan lah ya, tahun 95 sampai tahun 2000 gitu ya. Saya ke Singapura, saya datang ke Singapura, sampai di Singapura, saya dicuekin, Pak. Dalam tanda petik mereka berasa Indonesia, ya siapa sih gitu kan, gitu. Terus ya saya masih pengusaha, masih muda gitu kan, nggak dilihat. Tapi kalau buat saya tuh ya Pak, saya selalu bikin konsep namanya jangan bangunin macan tidur. Jadi dengan begitu saya berpikir, oh one day saya akan kalahkan pengusaha-pengusaha di Singapura gitu. Jadi begini gitu kan. One day Anda yang akan lihat saya, bukan saya lihat Anda. One day Anda yang akan cari saya, bukan saya cari Anda gitu. Itu konsep yang bukan bicara sombong ya Pak. Tapi memacu saya untuk oke. Nah akhirnya saya punya tekad nih. Saya mau bikin sesuatu yang kalau dulu ya Pak, teknologi itu pasti Amerika, Eropa, Asia masuk. Asia masuk di mana? Pintunya adalah Singapura. Australia, Hong Kong, Singapura. Udah pasti. Produk apapun, zaman Android orang belum kenal. Saya sudah punya feeling, ini Android bakal jadi sesuatu yang boom. Saya nggak tahu akan jadi di handphone. Saat itu Android itu belum ada di handphone, masih di dalam peralatan lain. Tapi satu saya bilang, wah ini Android pasti akan boom nih. Android pasti akan boom nih. Ya, saya ngomong sama salah satu staff saya waktu itu di Hong Kong, saya cerita. Lalu saya berpikir, kenapa ya
sesuatu teknologi itu harus Amerika, Eropa, Australia, Hong Kong, Singapura. Gimana cara jump ini bisa ada di Indonesia dulu sebelum mereka gitu kan? Dan ini saya buktikan dengan beberapa hal. Setelah itu saya belajar. Oh oke, saya akan bikin lebih awal. Salah satu produk kita proto hologram, Bapak tahu? Proto dari Amerika. Amerika launching, ya kan? Sebelum abis itu yang next kedua, negara Indonesia dulu launching, Pak. Nextnya baru Jepang. Oh. Baru Korea, baru yang lain-lain. Sampai Singapura, maaf nih, big company di Singapura, sangat-sangat besar. Sampai telepon saya, boleh nggak saya borong hologram Anda ke Singapura? Dan disitulah saya baru merasa, cita-cita saya dulu sebelum tahun 2000. Ternyata ya Indonesia harus dipandang. Bapak ada produk baru juga kan? Oh iya. Jadi kita ada Auro Wave. Jadi Auro Wave ini produk pro audio kami yang terbaru. Sama ini juga Pak. Jadi saya melihat bagaimana produk audio dibanyakan ya, pasti yang terkenal Eropa, ya kan, udah pastilah US gitu kan. Tapi saya berpikirnya karena background saya juga di dalam dalam elektronik lah, gitu. One day saya pikir Indonesia harus punya lah gitu. Mungkin saat ini memang kita masih berat, karena industri kita ya dalam tanda petik masih ada banyak barrier juga lah ya. Tapi saya berpikir dengan knowledge, dengan apa yang kita punya, kita bisa ya sekarang China is factory yang bisa bikin apa aja. Iya gila China. Iya kan? Ya tinggal kita kasih knowledge saja sama mereka pasti bisa buat dengan kualitas yang mungkin nanti kita bisa harapkan ya jadi terbaik lah. Gitu. Pernah nggak Bapak mengambil keputusan besar yang sebenarnya penuh resiko? Tahun 98 kan habis kerusuhan krisis, Pak ya, kerusuhan krisis. Jadi saat itu setelah terjadi kerusuhan krisis, saya ketemu dengan orang Jepang. Nah saat itu pertama kali mungkin kita mengenalkan di Indonesia, kita pelopor mengenalkan TV plasma. Waktu itu mereknya Fujitsu Jepang. Ya. Sekarang memang mereka sudah nggak ada karena udah selesai. Nah waktu pertama kali, Bapak tahu mungkin saya nggak tahu Pak Ismet pasti sama saya mungkin generasi sama. Kita punya TV di rumah kotak, bukan melebar, karena 4:3 kan. Tahun 98 Fujitsu ketemu saya, dia bilang begini sama si orang Jepang. Dia mau jual ke Indonesia. Bapak tahu harga TV saat itu? Setelah kerusuhan ya, dolar kita 13.000 sampai 15.000 dari 2.500 tuh ya, tak naik langsung. Harganya 8.000 US dollar dia bilang harga jualnya. Kurs 13.000. Berapa? Ukuran TV 42 in. Itu satu harga. Kedua, TV ini melebar, bukan kotak lagi. Bagaimana saya harus mengedukasi market nih, ya kan, bahwa one day TV itu melebar. Saya ketok pintu satu-satu customer saya yang mungkin saya punya database gitu kan. Kok TV melebar? Dia bilang, kan kotak. Saya berucap cuma asal doang nih Pak. 2 tahun lagi Anda akan lihat TV akan lebar semua. Sejujurnya saat itu saya cuma memprediksi. Saya nggak bisa yakin 100%. Visioner lah ya. Tapi saya ngelihat iya. Kenapa? TV melebar ini sebenarnya sudah ada tahun 92 Pak. Cuma belum sukses dipasarin di dunia. Sekarang 98, saya hitung 6 tahun. Hitungan saya 8 sampai 10 tahun harusnya ini akan jadi major. Makanya kenapa saya tiba-tiba bilang 2 tahun lagi. Lalu saya edukasi tuh market Pak. Bagaimana layar, saya bilang layar laptop lah, layar komputer, layar TV dari 4:3 pasti akan melebar 16:9. Saya edukasi itu Pak. Lalu harga $8.000 Pak, bayangin. Fujitsu datang ke saya dengan krisis segala macam. Wow, saya langsung bilang mereka apa iya gitu kan. Akhirnya saya mengambil resiko dengan tanda petik. Saya bilang saya beli jangan jual banyak dah. Ini worst skenario saya berpikir nggak kejual, saya pakai sendirilah. Betul nggak Pak? Saya pameran lah di sebuah mall di Jakarta Barat. Belum seminggu Pak, itu barang saya jual 2. Dan lalu saya kaget kan, pembeli kita tuh orang, saya masih ingat, pembeli pertama saya orang yang tinggal di Green Garden. Saya tanya beliau, kenapa beli? Pak kenapa beli gitu kan? betul Pak pasti itu kan. Itu kan saya selalu maunya ada risetnya gitu kan. Oh ya, saya tahu ini merek ini dia bilang. Kedua dia bilang iya. Dia bisik saya, dolar saya lagi banyak. Terus saya kaget kan, Bapak bisa apa? Ekspor. Oh betul. Import mati dong Pak. US dollar, rupiah kacau. Tapi ekspor diuntungkan, betul nggak? Dan tanda petik dia punya duit lah. Wah dari situ saya berpikir, wah
Saya cari orang-orang yang kerjaannya memang bisnisnya ekspor. Saya cari market itu, saya pilih mall yang memang saya tahu itu wilayah areanya, orang-orang yang memang dunianya ekspor. Dan kita pameran kedua, ketiga, dan akhirnya dari tahun 2000 Pak sampai 2005 Indonesia menjadi the best selling plasma TV di Asia Pasifik. Kita mengalahkan merek-merek saat itu ya Pak. Wah, merek S, merek P, buat Jepang semua itu, merek M, merek N, semua yang merek Jepang semua. Tiap tahun saya lawan satu merek pasti. Jadi kan saya pegang Fujitsu, saya lawan satu merek, saya matiin saat pasti. Tahun kedua saya tahu udah muncul lagi merek lain, saya matiin lagi. Tahun ketiga, jadi setiap tahun saya fokus dengan satu merek, saya nggak fokus merek lain. Saya bodo amat dengan merek lain, karena saya tahu lawan saya adalah si yang kuat ini gitu ya. Jadi saya lawan ini. Nah, saya 5 tahun kita dapat penghargaan, dan 2007 factory Fujitsu tiba-tiba tutup. Karena kalah dengan Korea. Saat itu belum Cina. Korea masuk. Nah dari situlah resiko kan ada tadi Bapak cerita kan, makanya Bapak tanyakan tadi. Resiko ada. Ya memang, ya ini yang memang antara win-win atau win-lose gitu betul kan. Tapi ya kita harus punya tadi, salah satu ya pasti ada riset lah gitu kan. Kedua basic insting kita kan pasti juga ada. Nah ini yang kita lakukan, dan menurut saya ya puji Tuhan akhirnya itu menjadi salah satu lah menurut saya ya fondasi saya, bisnis saya sampai saat ini saya bisa berkembang. Saya dengar Bapak ada apa ya sebagai leader di masuk di majalah ya, majalah Forbes ya. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Iya, ini juga salah satu unik Pak. 2019 saya bulan Mei saya dihubungin oleh salah satu saya nggak tahu fotografer Forbes atau apa gitu ya, Pak boleh nggak kami datang foto Bapak ini nih. Dia minta tanggal, dia sebutin tanggalnya. Terus saya bilang oh nggak bisa, saya harus ke Bangkok saya bilang. Lalu dia bilang oh gitu Pak, oh ya udah kalau gitu saya laporkan kepada pimpinan. One of the direksi Forbes telepon saya, Bapak nggak salah Pak. Bapak menolak foto untuk majalah Forbes cover. Terus saya bilang, oh, saya nggak tahu maksudnya. Saya taunya, ya maaf dalam tanda petik saat itu kan majalah Tempo dan lain-lain sering interview lah Pak, sering wawancara lah gitu kan. Jadi saya pikir kalau wawancara doang ya nantilah. Karena saya udah punya business meeting di Bangkok dan udah punya schedule. Ya whatever, akhirnya saya batalin lah schedule itu Pak. Demi terjadinya lah cover ini gitu kan. Karena beliau bilang, Pak, orang bayar 1 M juga mau muncul di cover, nggak bisa kalau nggak di-approve dari pusat. Jadi nama Bapak udah difilter. Saya tanya, dasarnya apa? Kenapa? Gitu. Kenapa? Betul ya. Nah, itu yang dia jawab. Sustainability, Pak. Dia bilang, kami melihat bahwa Pak Rudi itu sustainability dalam bidang teknologi dan bisnisnya tetap berjalan terus. Jadi selalu ada sesuatu yang baru, growing. Dan konsisten ada di situ. Kita punya bisnis harus fokus. Kita harus jaga sustainability, konsisten, dan yang paling penting ya growing. Oke Pak, sebenarnya sekarang ini Bapak lagi kembangin teknologi apa aja nih Pak yang terbaru? Iya, sekarang tren kan ke AI ya Pak, pasti. AI, iya. Tapi lagi-lagi saya cuma mau pesan begini, kita nggak boleh FOMO. Kalau Anda nggak menguasai bidang itu, jangan FOMO gitu kan. Jadi buat saya juga banyak bidang-bidang yang selama ini saya lihat, wah ada gitu. Kalau saya nggak nguasai, saya nggak ikutin. Tapi kali ini karena AI bersinergi dengan teknologi, dalam tanda petik kan. Jadi saya mengembangkan itu, kami membuat sebuah grup lah saat ini, yang kita lagi, ya sudah hampir 2 tahun ini, kita mengembangkan IP. Jadi beberapa nanti ada karakter yang kami ciptakan, lalu kami mengembangkan beberapa aplikasi juga, ya tentunya nanti related dengan AI teknologinya gitu loh. Robotik salah satu yang lagi kami coba di dalam tanda petik suntik AI. Jadi saya pengen punya pembantu robotik di rumah. Di rumah. Kalau sekarang kan Bapak tahu ya, kita semua voice command kan. Voice command dalam arti mungkin Hai Alexa, nyalakan lampu lah, bla 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 lah, ya whatever lah gitu kan. Tapi buat saya itu kan voice command. Tapi bagaimana kalau saya punya robot dalam bentuk apapun, mau mini, mau bergerak gitu kan. Dan dia tahu waktu saya pulang dia mesti ngapain. Gitu. Nah, konsep ke sana itu AI-nya harus terjadi gitu kan. Bagaimana dia tahu habitnya saya. Kalau saya pulang, saya naruh sepatu di mana, saya habis itu mungkin ngambil minum di kulkas, habis itu saya mungkin duduk, habis itu apapun gitu ya. Ataupun saat saya bangun pagi,
apa sih kegiatan saya gitu kan. Saya bikin kopi, saya apa. Nah ini kan AI-nya, robotnya harus belajar. Dan kalau ini terjadi in the future gitu loh, ya AI nggak mematikan, artinya saya jadi nggak punya pembantu, enggak lah ya. Jadi itu yang juga konsep yang salah gitu. Tapi bagaimana membantu saya untuk bisa menganalisa sebuah, misalnya saat itu dia bisa menganalisa dalam segi news, apa sih breaking news yang ada hari itu, ya kan? Mungkin dalam hal bicara soal saham, currency, weather dan lain-lain gitu. Ya mimpinya saya tetap saya mau fokuskan kepada sebuah AI yang memang benar-benar sangat bisa membantu di dunia consumer dan di dunia B2B. Tetap dua hal ini. Karena kami selalu punya dua jalur ya, satu consumer, satu B2B atau B2G. Itu yang tetap kami jalankan. Berarti 3 dong, B2G, ya, B2B, dan B2C ya, betul. Ya, semuanya yang diambil. ya saat ini seperti itu, Pak. Ya luar biasa ya. Oke Pak, di industri teknologi ini kan perubahan sangat cepat ya. Bagaimana Bapak menyiapkan agar tim Bapak itu tidak kaget? Bapak kan melihat sesuatu, kan Bapak bilang, wah ya udah sini. Tapi kan tim Bapak ini kan perlu dipersiapkan. Itu gimana tuh Pak? Edukasi Pak. Edukasi. Karena biar gimana itu harus bahkan edukasi. dikirimlah kemana lah ya. Ya betul, saya suka ngajak tim technical, tim sales gitu kan ke luar negeri untuk mereka lihat. Terus kita mendatangkan prinsipal-prinsipal dari luar, datang ke Jakarta untuk training gitu ya. Karena memang penting, betul. Jangan sampai saya doang lokomotifnya di depan gitu kan, di belakangnya ketinggalan. Hal kedua sebenarnya cari orang-orang yang harus punya passion, Pak. Yang hobi ya. Iya, karena kita edukasi tapi orangnya nggak ada passion, itu juga salah nanti. Betul. Jadi jadi itu salah. Penting, karena itu buat saya penting. Jadi edukasi dan passion harus kita jalankan. Iya. Karena kalau dia nggak punya passion, susah. Kalau passion dia bisa malah bantu Bapak. Betul. Ya kan? Betul. Oh gini Pak, bagaimana? Oh ya benar juga loh ya. Iya. Kan? Ada satu kejadian nih Pak, saya mau sharing satu aja terakhir. Jadi ada satu proyek kami di pemerintahan gitu ya, hampir 1 bulan itu proyek bermasalah terus. Maksudnya saya sampai dari nggak aware, biasanya saya nggak terlalu mengurusin hal gitu kan. Kok nggak kelar-kelar gitu, ada apa gitu. Dan dari teknisi yang dari junior, senior, super senior sampai yang paling udah luar biasa, udah dikirim ke sana, tetap nggak selesai masalahnya. One day saya coba datang, ada apa sih gitu ya, Sandi datang. Nah ini saya bilang bicara soal passion relatednya. Saya ngamatin segala macam, saya diam, saya cuma tanya mereka apa yang mereka udah lakukan, apa yang mereka belum lakukan gitu ya. Nah yang sering orang begini Pak, dia fokusnya apa yang dia selalu lakukan. Tapi dia nggak pernah fokus apa yang belum pernah dia lakukan. Dan dia nggak mau mikirin itu. Karena dia cuma berpikir textbook nih. Orang yang nggak passion, textbook. Oh, prosedur A udah, B udah, C udah, D udah. Udah, tapi nggak bisa Pak, kata dia. Kan textbook Pak ya? Saya orang passion. Lalu saya berpikir, oh enggak. Saya mikirnya beyond. Mereka kalau kita lihat masalah kan harusnya kita kayak burung gitu. Lihatnya di atas lah yang kita lihat. Oh macetnya di situ sumbernya. Oh ya udah. Jadi saya ngeliatnya itu di atas. Within 10 minutes setelah saya interview mereka, saya tahu masalahnya apa. Lalu saya kasih tahu mereka. Saya belum lakukan nih. Saya tahu sumber masalahnya apa. Dan kalau saya lakukan ini, ya pasti selesai. Mereka sampai bingung. Mereka bilang semua udah kami lakukan Pak. Ini teknisi saya yang paling jago lah boleh sih bilang. Udah kita lakukan. Ya udah, saya buktiin. Dan saya lakukan, tiba-tiba dan selesai semua gitu kan. Terus mereka bilang, oh saya nggak kepikir itu Pak, harusnya nggak mungkin. Nah itu ya. Kalimat itu tuh yang kita harus belajar. Harusnya nggak mungkin lah, jangan pernah berpikir nggak mungkin. Luar biasa Pak. Pak, yang terakhir nih Pak, mau tanya nih Pak, kalau melihat 5-10 tahun ke depan, perubahan apa yang paling besar yang akan terjadi nih Pak, di dunia teknologi ya Pak ya? AI, akan ada lagi sesuatu yang baru yang menurut saya pasti akan ada sesuatu lagi Pak, tapi AI kan jadi infrastrukturnya, yang jadi berkembang kemana-mana nanti, pastinya ya kan. AI, robotik, udah pasti ini dua hal ini menurut saya akan menjadi ya future-nya 5-10 tahun ke depan. Jadi apapun itu basicnya tetap basisnya AI. Cuma dalam hal industri kesehatan, industri apapun misalnya mungkin nanti one day kita dokter, mereka sangat bisa mudah dengan mendiagnosis sebuah penyakit gitu ya. Orang-orang arsitek yang bisa dibantu, konsultan gitu kan, kayak Bapak, Pak Ismail kan baik di situ. Mungkin one day desain, dulu orang butuh berapa hari, sekarang lebih cepat gitu. Contoh apa yang kami lakukan dengan satu teknologi AI, kami mapping Monas Pak.
Iya. Jadi Monas itu kalau kita tembakin 16 proyektor kan akan berantakan. Iya. 16 proyektor nggak mungkin bisa jadi satu. Lakukanlah, bertahun-tahun orang lakukan manual. Sampai saat ini mungkin kompetitor kami masih lakukan manual, adjust manual satu persatu. Kita menggunakan AI. Kalau kita gunakan manual, Pak, butuh waktu 9 sampai 12 jam baru selesai. Itu pun mungkin 95% perfectnya. Pasti masih ada nggak ketemu titiknya lah, masih ada biasnya. Dengan AI, 30 menit selesai. Wow. Jadi, apa yang saya mau ceritakan bahwa ya future pasti AI ini akan kemana-mana gitu loh. Di dunia industri apapun lah gitu. Dan nanti kita akan ketemu 23 sampai 27 Desember. Nama program kita Jakarta Light Festival di Bundaran HI. Wah. Jadi bisa datang. 30-31 ada di Kota Tua, Jakarta Light Festival, dan juga ada di Monas. Kita akan pertama kali kita main Jakarta Light Festival ada di Bundaran Hotel Indonesia. Oke Pak Rudi, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Semoga from the future bring to now terjadi dan terus terjadi ya Pak. Terima kasih Pak Rudi sudah datang. Sama-sama Pak. Thank you, Pak.